Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, untuk pagi ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami terus memohon dan berdoa kiranya Tuhan menolong kami, memberikan kepada kami hikmat supaya kami dapat mengerti, memahami, dan menangkap setiap pesan Tuhan yang akan Tuhan sampaikan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah setiap firman yang akan kami baca dan renungkan ini akan terus membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk boleh menyampaikan firman-Mu dan kami semua diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak saudara kita kembali bersama-sama membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Saya akan membaca untuk saudara, ini adalah bagian ke-6 dari ucapan bahagia di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-8 berkata demikian, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan berbahagialah orang yang murni hatinya, mereka akan mengenal Allah. Saudara, tema kita pada pagi ini adalah berbahagialah orang yang suci hatinya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, semua orang di dunia ini, siapapun orangnya, pasti menginginkan hidupnya bahagia. Karena itu saudara, banyak cara yang kemudian dilakukan orang-orang dunia ini untuk mendapatkan apa yang dimaksud atau apa yang dipahami sebagai sebuah kebahagiaan. Salah satunya adalah banyak orang ingin menjadi kaya, saudara. Mereka berpikir bahwa dengan kekayaan yang melimpah mereka akan bahagia, sebab bisa menuruti semua keinginannya dan juga bisa menikmati kesukaan di dunia ini, bisa menikmati kemewahan, bisa berkeliling dunia untuk menikmati banyak hal. Pertanyaannya saudara, apakah mereka betul-betul bisa menikmati kebahagiaan itu? Belum tentu saudara. Karena pada kenyataannya saudara, banyak orang kaya yang hidupnya berlimpah dengan harta, tetapi mereka tidak bahagia. Banyak orang yang terlihat kaya, berlimpah harta kekayaan mereka, tetapi ternyata memiliki beban hidup dan pikiran yang teramat dalam. Banyak di antara mereka yang sampai kemudian tidak bisa tidur nyenyak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang beriman, bagi orang percaya, saya dan saudara pengikut Kristus, perlu saudara kita mengerti apakah kebahagiaan yang sesungguhnya itu. Saya mau katakan kepada saudara bahwa kebahagiaan orang-orang percaya bukan terletak pada kekayaan, pada harta yang dimiliki. Tetapi saudara, seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8 ini, dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Firman Tuhan hari ini mengatakan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Saudara, kebahagiaan yang sesungguhnya bukan terletak kepada harta kekayaan yang kita miliki dan punyai. Tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya menurut Matius pasal 5 ayat yang ke-8 adalah mereka yang suci hatinya, mereka yang murni hatinya. Saudara sekalian, mungkin bagi sebagian orang berkata, tidak mungkin. Itu hal yang mustahil. Itu hal di luar logika. Bagaimana mungkin orang yang suci hatinya, orang yang murni hatinya akan bahagia? Tidak mungkin, saudara. Tetapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Saudara, di dalam bahasa aslinya kata suci itu bisa diartikan bersih, tidak bersalah, bebas dari kecemaran, atau di dalam
arti yang lain itu adalah kataros, saudara. Dan kata kataros ini atau kata suci ini sering dipakai di dalam beberapa pengertian. Misalnya, baju yang kotor dicuci hingga bersih, itu juga kataros. Gandum yang dibersihkan dari sekam-sekamnya dengan pertolongan atau dengan bantuan angin, itu juga disebut sebagai kataros. Tentara yang terpilih, yaitu mereka yang telah dibersihkan dari tentara yang kurang efisien, maka disebut sebagai kataros. Anggur yang murni, yang benar-benar tidak mengandung air, itu juga disebut sebagai kataros. Jadi saudara, kataros ini berarti tidak bercampur dengan unsur yang lain dan sungguh-sungguh murni. Nah saudara, ada dua hal penting yang hari ini saya ingin saya sharingkan kepada saudara. Yang pertama, orang yang suci hatinya adalah orang yang berbahagia. Saudara, sebelum kita masuk lebih jauh, perlu kita pahami bahwa makna dari kata suci hatinya ini. Di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, Salomo berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, Salomo menegaskan bahwa pemeliharaan hati lebih dari semua yang patut dipelihara. Bagi Amsal, saudara, hati merupakan pusat kehidupan kita. Sebab apa yang terdapat di hati itulah yang akan kita lakukan melalui tindakan, perkataan, dan perbuatan kita. Jika di dalam hati kita ada niat yang baik, maka kebaikan yang akan kita lakukan. Tetapi sebaliknya saudara, jika di dalam hati kita hanya ada keburukan, kejahatan, maka kita akan melakukan yang buruk dalam kehidupan kita. Saudara, kesucian hati digambarkan pula dengan kata murni. Artinya saudara, sesuatu yang tidak bercampur dengan apapun juga, sesuatu yang bersih. Dan jika hari ini Yesus berkata dan Yesus berbicara tentang sebuah hati yang bersih, sebuah hati yang murni, yang suci, tidak dicemari oleh dosa, tentu saja saudara, Yesus menentukan sebuah standar kesucian hidup orang-orang Kristen yang tertinggi. Saudara, hati yang suci, hati yang bebas dari campuran, tidak bercacat, tidak bernoda. Ini sama halnya menunjuk pada keadaan hati yang tidak tercemar oleh dosa dari kejahatan dunia. Hati yang bebas dari segala perasaan negatif, hati yang bebas dari perasaan dendam, kepahitan, cemburu, iri, tidak mengampuni atau menginginkan hal-hal yang bukan bagiannya dan lain sebagainya. Jadi saudara, kesucian hati di sini adalah kesucian yang menunjuk hal yang berhubungan dengan keadaan batiniah kita. Saudara, orang yang suci hatinya adalah juga orang yang jujur, saudara. Tidak ada motivasi yang terselubung, tidak ada niat-niat yang tersembunyi, tulus di dalam perkataan, tulus di dalam perbuatan. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki keadaan hati yang betul-betul tulus. Artinya sinkron dengan tindakan maupun perkataannya. Orang yang memiliki hati seperti ini adalah orang yang saya percaya, orang yang seperti ini adalah orang yang berbagi. Sebab orang-orang ini akan bersikap murni apa adanya. Tidak punya keinginan menipu, tidak punya keinginan untuk tendensi yang lain, atau memainkan strategi apapun di dalam relasinya, baik dengan manusia maupun dengan Tuhan. Tetapi faktanya Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, banyak orang pura-pura mau menyembah Tuhan. Banyak orang berpura-pura mau datang kepada Tuhan, tetapi ternyata mencari keuntungan diri sendiri. Tidak ada kerinduan yang tulus di dalam hatinya untuk datang kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang pura-pura seperti ini, seperti di dalam Mazmur 18 ayat 27. Saudara, orang-orang seperti ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, siapa yang belat-belit, kepada dia Tuhan juga akan bertindak belat-belit. Di dalam terjemahan lain dikatakan Mazmur 18 ayat 27. Dikatakan, engkau memberkati orang-orang yang suci dan mendatangkan kemalangan kepada orang-orang yang meninggalkan jalan-jalanmu. Saudara, seorang Kristen yang sejati ada seorang yang bisa menjaga dan memelihara kesucian hatinya, kesucian hidupnya dengan benar di hadapan Allah. Di mana ketika ia memiliki peluang untuk berbuat dosa,
ada kesempatan untuk berbuat dosa, ia lebih memilih tidak melakukannya. Ia tetap pada berpegang teguh kepada integritasnya sebagai anak-anak Allah. Dia menjunjung tinggi nilai kesucian hidup di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16 Bapak Ibu, dikatakan di sana, hendaklah kalian hidup suci, hidup kudus, karena aku suci, aku kudus. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5 menjelaskan saudara dengan jelas di sana tentang orang yang murni hatinya. Orang yang murni hatinya adalah mereka yang murni hatinya, yang boleh dan dekat kepada gunung Tuhan. Mereka boleh memandang wajah Allah karena mereka adalah orang-orang yang suci hatinya, yang murni, dan Allah juga adalah Allah yang murni hatinya. Sudah dikasih oleh Tuhan. Yang kedua yang kita pelajari dari bagian ini, mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Melihat Allah bukan melihat hanya dengan mata saja, tetapi melihat di sini adalah melibatkan pikiran, melibatkan pengertian, melibatkan hati. Jadi melihat Allah bukan berarti kita bisa melihat wujud Allah dengan mata jasmani kita, tetapi melihat Allah dengan mata rohani kita, yaitu kita bisa melihat karya Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah dengan nyata sekali terlibat di dalam kehidupan kita. Pertolongannya nyata sekali ketika kita di dalam kesesakan. Perlindungannya nyata sekali ketika kita di dalam bahaya. Bahkan berkat-berkatnya nyata sekali ketika di dalam kehabisan kita, dalam kondisi yang habis. Penghiburannya nyata sekali ketika kita di dalam kedukaan. Memberi kekuatan saat kita lemah. Tuntunannya begitu nyata waktu kita menghadapi jalan yang buntu dan lain sebagainya. Saudara, melihat Allah berarti kita melihat karya Allah di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, Tuhan betul-betul nyata di dalam kehidupan kita. Dan semakin Allah menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita, semakin kita rindu untuk menyucikan hati kita. Dan kita akan semakin bahagia, semakin diberkati dengan limpah, dan semakin beruntung di hadapan Tuhan. Ada sebuah kalimat yang senang sekali saya dengar, saudara. Kita dikejar berkat, bukan mengejar berkat. Mati-matian sampai kita lupa kepada Tuhan dan ibadah, lupa berdoa, bahkan meninggalkan Tuhan, lupa menyucikan diri. Saudara, sekali lagi, ketika kita melihat Allah, yaitu melihat karya Allah di dalam kehidupan kita, maka berkat Tuhanlah yang akan mengejar kita. Saudara, melihat di dalam bagian ini juga berarti kita diberi kemampuan, kita diberi kesanggupan oleh Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan. Saudara, mengerti kehendak Tuhan menunjukkan kepada kepekaan seseorang atau kepekaan kita untuk menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan atau rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita dan akan dunia di sekitar kita. Melihat Allah, kita peka akan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita melihatnya dengan hati, saudara. Dan orang-orang seperti inilah pribadi yang tergolong memiliki kepekaan, sensitivitas terhadap pikiran dan perasaan Allah. Dan saya percaya ini bukan kemampuan yang muncul begitu saja atau karena kekuatan manusia, tetapi ini adalah sebuah kemampuan, kesanggupan yang disediakan oleh Tuhan melalui Roh Kudus di dalam batin kita. Kita memiliki kepekaan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu betapa pentingnya setiap anak Tuhan untuk menghidupi nilai kesucian diri di hadapan Allah ini. Sehingga pelayanan kita, apa yang kita kerjakan kepada Tuhan, kita akan dikaruniai untuk memiliki kemampuan mendengar suara Tuhan dan berdialog dengan Tuhan melalui Roh Kudus di dalam kedalaman batin kita, saudara. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, untuk menghidupi, mengalami apa yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 8, saudara, kita harus menyadari dulu bahwa kita adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Kita adalah orang-orang yang berdosa.
Kita adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, maka Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia menebus dosa saudara dan saya. Kita orang yang telah ditebus. Kita adalah orang yang telah disucikan oleh darah Kristus. Kita adalah orang yang suci dan kudus di hadapan Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang harusnya setelah ditebus kita hidup di dalam kekudusan. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mereka akan mengalami akan berkat-berkat Allah. Mereka akan mengalami bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka akan mengalami apa yang dimaksud dengan keselamatan yang Tuhan sediakan baginya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari bersama-sama dengan saya, mari kita terus berjuang dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk kita hidup suci di hadapan Tuhan. Untuk kita terus hidup di dalam kekudusan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami datang kepadamu pagi ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami. Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar firman. Sekalipun firman-Mu hari ini sungguh berat, sungguh kami sebagai manusia yang berdosa, secara kekuatan manusia kami tidak mampu untuk melakukannya. Bagaimana kami memiliki hati yang suci, tetapi Tuhan kami bersyukur karena Engkau telah mengampuni dosa kami. Engkau telah membersihkan hidup kami. Maka Engkau memberikan kemampuan melalui kuat kuasa Roh Kudus untuk kami hidup suci di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat, rekan-rekan kami yang mendengar firman-Mu hari ini. Biarlah kami terus berjuang bersama-sama untuk kami memiliki hati yang suci. Dan orang-orang yang seperti inilah yang disebut orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk melihat Engkau nanti ketika kami sampai dan Engkau jemput pulang ke surga. Kami berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Kami melihat Engkau muka dengan muka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.